Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Miss Ulfa. Oke, masih sehat semuanya? Masih ya? Harus jaga kesehatannya. Terutama kalian harus sering cuci tangan kalau misalnya kalian mau makan. Terus kalau misalnya kalian habis pegang benda-benda yang ada di luar, terutama itu silahkan cuci tangan dulu. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai lapisan bumi. Miss Ulfa sih yakin kalau kalian udah sering dikasih tugas sama guru kalian mengenai ini. Ya enggak? Oke, jadi kita bahas ya, lapisan bumi itu ada 3 lapisan ya. Jadi yang pertama ada atmosfer. Atmosfer ini adalah lapisan yang melingkupi atau melapisi bumi atau planet yang lain. Tapi ada planet yang tidak memiliki atmosfer. Planet apa itu? Planet yang paling dekat dengan matahari. Planet apa? Merkurius ya. Jadi Merkurius itu tidak memiliki atmosfer. Nah, jadi di sini kalau bumi itu dia memiliki atmosfer. Kalau misalnya bahasa awam atau kalau kalian sebut itu dia langit, ya kan? Nah, kemudian di buminya itu sendiri kan ada daratan dan perairan, ya kan? Kalau daratan itu biasanya berupa batuan. Nah, di sini batuan penyusun daratan atau dataran bumi itu namanya adalah litosfer. Sedangkan perairannya itu namanya hidrosfer. Oke, kita bahas yang pertama adalah atmosfer. Jadi, di sini Miss Ulfa sudah punya gambar ya. Ini adalah bumi, ya kan? Nah, kemudian di sini ada berapa lapisan? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 lapisan atmosfer ya. Nah, di sini lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi adalah troposfer. Kalau di sini kalian lihat ini apa ya? Ini bukan lumba-lumba ya, ini adalah pesawat. Nah, di sini ada pesawat ini ada di lapisan troposfer. Berarti di sini kita lihat lapisan troposfer. Nah, selain dia tempat untuk terbangnya pesawat, dia juga tempat terjadinya gejala cuaca. Nah, biasanya kalau kalian lihat tuh di atas, di langit itu ada yang namanya awan. Ya, kalau kalian bisa lihat awan, berarti kalian melihat yang namanya lapisan troposfer. Nah, selain dia ada awan, biasanya kan awan dia akan menjadi titik-titik hujan. Berarti selain ada awan, ada hujan dan serta ada angin. Nah, di troposfer sendiri itu ada yang namanya lapisan tropopause ya. Jadi tropopause itu ada di troposfer. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi kehidupan di bumi dari radiasi. Tahu ya? Jadi yang namanya troposfer itu adalah pelindung kulit kalian yang utama. Tapi kalian bisa melindungi dengan perlindungan ekstra. Biasanya kalian melindunginya dengan hand body atau hand body yang ada sunblocknya, ya kan? Nah, itu adalah perlindungan tambahan. Tapi sebenarnya kalian sudah dilindungi oleh troposfer gitu. Oke, terus kita ke lapisan yang kedua. Kita lihat dulu di sini. Nah, di sini ada stratosfer ya. Tapi di sini yang menjadi utamanya adalah di stratosfer ini ada yang namanya ozon. Ya kan? Nah, stratosfer itu kan dia ketinggiannya dari 12 km sampai 50 km nih.
Nah, ozon ini ada di lapisan paling bawah stratosfer, ya kan? Nih. Nah, ozon itu fungsinya untuk apa? Ozon itu fungsinya untuk menyerap radiasi ultraungu. Kalau kata ozon itu pasti sudah tidak asing buat kalian ya, karena dari kelas 6 udah belajar kan mengenai pencemaran lingkungan juga sudah ada. Oke, selanjutnya sama dengan troposfer, stratosfer itu juga punya yang namanya stratopause ya. Oke, ini 2 lapisan di atmosfer. Lanjut ya. Nah, jadi ini ada lapisan berikutnya, yaitu mesosfer. Jadi, kalau mesosfer ini, dia berarti lapisan yang ketiga, ya kan? Nah, di mesosfer ini, dia terdapat angin yang sangat kencang. Kalau kalian pernah mendengar kata gurun pasir, gurun pasir itu adanya di barat atau di timur. Di timur ya. Nah, berarti di sini kalau gurun pasir itu kan hubungannya dengan panas, ya kan? Nah, di sini dilihat, di sini ada musim panas itu dia dari timur ke barat. Berarti cara menghafalkannya gampang kan? Berarti dia ingat-ingat aja, gurun pasir itu kan identik dengan panas, ya kan? Nah, dia ada di timur. Berarti kalau misalnya dari timur ke barat itu dia musim panas. Kalau kebalikannya berarti dari barat ke timur dia musim dingin. Paham? Selanjutnya kita ke termosfer. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Nah. Oke, jadi yang selanjutnya ada termosfer. Kalau kalian lihat di sini ada kata termos. Termos itu isinya air panas, ya kan? Nah, berarti kalian bisa punya konsepnya. Termos itu air panas, berarti termos itu adalah tempat untuk mengisi air panas. Berarti di sini yang namanya termosfer itu ada suhu yang panas. Kalau suhunya panas berarti suhunya naik apa turun? Naik. Oke. Nah, kenapa kok suhunya naik? Karena di daerah termosfer itu terjadi yang namanya serapan sinar ultraungu. Nah, selain dia memiliki serapan sinar ultraungu, di daerah termosfer itu juga terdapat ionosfer. Nah, ionosfer itu apa lagi ya? Ionosfer itu adalah lapisan bermuatan listrik. Ya. Jadi, yang namanya listrik itu juga bisa sampai termosfer. Wow. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk memantulkan gelombang radio. Jadi, kalau kalian akan menangkap sinyal-sinyal, nah, sinyal itu berasal dari sini ya. Oke, yang selanjutnya ada eksosfer. Dari kata X. Artinya apa X? Paling luar ya. Jadi di sini kalau kalian lihat lagi gambarnya mana? Ini ya. Eksosfer itu dia dilihat tidak ada garis tepinya. Ya kan? Dia juga letaknya paling luar. Maka yang namanya eksosfer itu adalah lapisan atmosfer yang letaknya paling luar. Ya. Dan konon dia
ketinggiannya itu tidak ditentukan, tapi ada buku yang mengatakan bahwa ketinggiannya itu mencapai 800 km. Wow, 800 km. Oke. Kemudian kita lanjut ke sini. Di sini dia itu eksosfer memiliki fungsi untuk bereaksi terhadap cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteoritik. Oke. Oke, kita lanjutkan untuk manfaatnya ya. Kalau atmosfer itu manfaatnya apa aja? Di sini ada yang pertama memantulkan UV. Apa itu UV? Ultraviolet ya. Nah, di sini jadi UV itu dipancarkan oleh matahari. Kemudian sebenarnya ultraviolet ini dia berbahaya bagi makhluk hidup di bumi ya, karena dia akan menyebabkan yang namanya kanker kulit. Oke ya, jadi kalau misalnya kalian mau berjemur, silahkan diperhatikan waktunya, jangan jam 2 berjemur gitu ya. Oke, yang kedua, dia melindungi bumi dari benturan benda-benda langit atau meteor yang hancur lebih dahulu di lapisan mesosfer ya. Udah tadi ya, lapisan mesosfer. Kemudian yang ketiga itu memantulkan gelombang radio yang digunakan dalam proses telekomunikasi. Kemudian yang keempat, dia menjaga kestabilan suhu udara sehingga tidak terlalu panas pada siang hari dan tidak terlalu dingin pada malam hari. Kemudian yang kelima, dia juga sebagai sumber gas dan uap pembuat hujan. Kalau kalian lihat tadi di troposfer ya, di sini dia itu kan ada gejala alam kan, berupa hujan, awan, dan angin ya. Jadi semuanya itu bermanfaat bagi kita. Oke, kalau misalnya atmosfer sudah, kita lanjut ke litosfer. Oke, di sini ada litosfer. Coba dilihat di sini ada yang namanya gambar bumi. Nah, oke, kalau kalian lihat itu yang gambarnya warna kuning sama warna oranye, itu sebenarnya kuning keorenan ya. Dan oranye itu atau kemerahan itu dia adalah inti bumi. Jadi inti bumi itu ada dua, ada dalam dan ada luar. Nah, sifatnya itu dia pejal atau keras ya. Kemudian dilapisi oleh cairan yang kental. Kira-kira kalau inti bumi itu dia panas atau dingin? Dia panas ya. Oke, kemudian lapisan yang berikutnya itu ada mantel bumi. Kalau mantel itu kan dia berupa selimut ya, selimut bumi atau selubung bumi. Oke, di sini selimut bumi atau selubung bumi itu dia terdiri atas lapisan batuan padat. Nah, komposisinya itu dia kaya dengan magnesium. Tahu magnesium? Magnesium itu unsur periodik dengan simbol apa? Udah pernah lo belajar itu? Mg ya? Ya kan? Oke, kemudian di sini yang namanya mantel bumi itu dia ada dua, ada atas dan ada bawah. Ya, jadi ini kan gini nih lah, ini mantel bumi. Nah, ada bagian yang atas, ada bagian yang bawah. Nah, bedanya apa? Kalau bagian atas itu dia memiliki sifat plastis dengan kedalaman hingga 400 km. Tapi kalau yang bawah itu memiliki sifat padat ya. Jadi intinya
di bagian bawah, mantel bagian bawah itu dia lebih padat daripada mantel bagian atas, seperti itu. Oke, kemudian yang paling luar itu adalah kerak bumi. Nah, kalau kerak bumi itu kan nyata ya, kalian sekarang kalau misalnya sedang beraktivitas, misalnya duduk, lari, minum, atau aktivitas yang lainnya, itu kalian melakukannya di lapisan litosfer paling luar, yaitu kerak bumi. Nah, di kerak bumi itu ada apa aja? Oke, jadi ditemani dengan backsound ini ya, kekayaan alam berupa hewani. Oke, jadi di sini kerak bumi ini sudah ada ya ringkasannya. Jadi kerak bumi itu tersusun dari daratan dan perairan ya kan. Kalau misalnya kalian di permukaan bumi itu kan ada daratnya, ada airnya ya kan. Kalau kerak daratan itu ada beberapa tipe atau macamnya. Nah, di sini dibedakannya berdasarkan bentuk ya kan. Yang pertama ada dataran, datar, dari kata datar itu berarti dia rata ya kan. Jadi permukaannya itu hampir rata dan dia luas sekali. Oke, kemudian di sini dataran itu terdiri atas dua macam, dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah itu memiliki ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan air laut. Jadi MDPL itu apa? Meter dari permukaan air laut. M-nya, mana M-nya itu meter dari permukaan laut. Oke, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ada gunung. Gunung itu berarti kata kuncinya dia mengerucut ya. Kemudian ada lembah. Di sini lembah itu adalah dataran yang ada di sepanjang sungai. Apakah di dekat rumah kalian ada sungai? Apakah ada lembah? Coba dipikir-pikir lagi ya, sambil mengisi waktu luang. Di rumahku ada apa ya? Apakah rumahku itu dataran rendah ataukah rumahku itu dataran tinggi? Apakah ada gunungnya? Apakah ada lembahnya? Atau ada cekungannya? Nah, kalau cekungan itu dia dataran rendah yang dikelilingi oleh dataran tinggi. Jadi seperti mangkok, cekung ya, namanya cekungan, cekung. Oke, kalau sudah kita lanjut ke kerak lautan ya. Kalau laut itu identik dengan air ya kan, tapi di sini kita fokusnya ke laut. Kalau di laut itu ada yang namanya palung. Palung itu adalah daerah yang sempit, dalam, dan memiliki dinding curam. Coba nanti kalian googling gambar palung ya. Kemudian kedalamannya itu mencapai 80.000 meter atau bisa lebih. Kemudian yang kedua ada gunung laut. Gunung laut adalah sebuah gunung yang naik dari dasar laut tapi tidak sampai naik hingga permukaan laut. Jadi gunung, namanya aja gunung laut, berarti gunungnya berada di laut gitu ya. Nah, biasanya muncul dari kedalaman hingga ketinggian 1.000 sampai 4.000 meter dari dasar laut. Gitu. Nah, itu adalah penjelasan mengenai litosfer. Setelah ini kita akan membahas mengenai pembentukan muka bumi. Kalian diajarin nggak sama Bu Guru atau Pak Guru mengenai pembentukan muka bumi? Oke, jadi ini sudah
ada mind mapping mengenai pembentukan muka bumi ya. Jadi kalau kalian lihat nih, muka bumi atau permukaan bumi itu kan tidak semuanya datar, ya kan? Ada yang menjulang tinggi, ada yang ke dalam, ya kan? Jadi tidak datar. Nah, pembentukan permukaan bumi ini sebenarnya bagaimana? Asal usulnya apa? Nah, kalau dalam materi ini itu dijelaskan ada 2 cara pembentukan muka bumi. Yang pertama adalah endogen, yang kedua adalah eksogen. Oke, endogen dari kata endo, yang eksogen dari kata ex atau exo. Berarti endo itu dia dari dalam atau dari luar. Endo berarti dari dalam ya. Nah, jadi yang namanya endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga ini tercipta akibat adanya tenaga di dalam bumi. Dalam proses pembentukan muka bumi, tenaga endogen dibagi menjadi 3 jenis, yaitu di sini dilihat tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Oke, kita bahas mengenai tektonisme terlebih dahulu ya. Jadi, tektonisme adalah gerakan yang berupa gerakan mendorong dan menarik secara vertikal maupun horizontal. Gitu ya. Tektonisme terjadi akibat adanya tekanan dari panas yang ada di dalam inti bumi. Nah, inti bumi itu adanya di dalam apa di luar? Dalam ya. Oke, lapisan bumi yang tertarik dan terdorong akan kembali menarik atau mendorong bagian lapisan di atasnya, sehingga menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Nah, akibat dari tektonisme ini, bumi bisa mengalami lipatan atau patahan, ya, bisa dilihat. Oke, kita bahas dulu yang lipatan. Ya, ini adalah salah satu macam lipatan. Untuk gambar-gambar yang lain kalian bisa searching ya. Jadi, apa itu lipatan? Lipatan adalah bentuk muka yang terjadi pada daerah yang lunak. Oke ya. Jadi, lipatan itu berjalan lambat dan menyebabkan bumi menjadi berkerut. Tahu ya? Melipat, jadi dia harusnya kan datar nih, tapi dia melipat ke sini set. Nah, jadinya dia buminya berkerut. Oke, itu untuk lipatan. Kemudian untuk patahan, nah ini kelihatan sekali ya kalau dia patah. Harusnya dia tadinya datar menjadi patah ke bawah. Nah, sebenarnya patahan itu apa? Patahan adalah proses perubahan bumi yang terjadi pada daerah yang keras dan cepat. Pada proses ini, kulit bumi tidak sempat menyeimbangkan kekuatan yang keluar dari bumi, sehingga permukaan bumi menjadi patah. Ya. Nah, peristiwa dari tektonisme ini menyebabkan terbentuknya gunung dan lembah ya. Tuh. Oke, selanjutnya ada vulkanisme. Vulkanisme adalah gerakan magma yang ada di dalam bumi. Tahu magma itu apa? Magma adalah cairan panas yang berasal dari inti bumi. Magma yang panas mendapatkan tekanan, kemudian keluar mencari tempat dengan tekanan yang lebih rendah. Nah, magma itu keluarnya dari mana?
keluarnya melalui pipa alami yang ada di dalam bumi. Ya, pipanya itu pipa yang apa? Biasanya ada di dalam gunung berapi, ya. Jadi kalau misalnya semakin dalam kantong magmanya, maka akan semakin besar letusan yang dihasilkan. Oke, itu namanya adalah vulkanisme. Kemudian kita lanjut ke seisme. Seisme atau yang sering kalian sebut sebagai gempa bumi. Jadi, gempa bumi adalah getaran yang terjadi akibat dari proses patahan dan lipatan. Getaran ini biasanya menyebabkan timbulnya gelombang sehingga bumi bergetar. Selain itu, seisme itu juga dapat terjadi akibat pergerakan lempengan yang ada di bumi. Ya. Nah, di sini seisme itu bisa menyebabkan retakan atau yang paling parah adalah tsunami, ya. Oke, itu untuk endogen. Paham untuk endogen? Selanjutnya kita ke eksogen. Nah, kalau tadi endogen itu adalah tenaga dari dalam bumi, maka ekso dari kata eks berarti luar, ya. Oke, kita geser dulu. Oke, jadi tenaga eksogen adalah tenaga yang mengubah bentuk bumi yang telah dibuat oleh tenaga endogen. Biasanya tenaga eksogen ini dia memakai bantuan angin, air, atau gletser. Ada yang tahu gletser itu apa? Es, ya, bongkahan es. Nah, pada proses pembentukan muka bumi melalui eksogen itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di sini sudah ada yang pertama sedimentasi, yang kedua erosi, yang ketiga pelapukan. Kita bahas yang sedimentasi dulu, ya. Oke, di sini sedimentasi itu adalah proses pembentukan muka bumi melalui pengendapan materi-materi sedimen, ya. Nah, materi yang mengendap dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya terbawa angin, aliran air, atau gletser. Sedimentasi oleh tenaga air terjadi di sungai dan laut, ya kan? Nah, berdasarkan penyebabnya, sedimentasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama, itu ada sedimentasi akuatis. Dari kata aqua, berarti dia dikarenakan oleh air sungai, ya. Jadi pengendapan materi-materi yang terbawa oleh aliran air di tempat-tempat yang dilaluinya. Oke, yang kedua, itu ada sedimentasi aeolis, ya. A-E-O-L-I-S. Nah, di sini dia dikarenakan angin. Jadi pengendapan materi-materinya itu terbawa oleh embusan angin di tempat-tempat yang dilalui oleh tiupan angin tersebut. Kemudian di sini hasilnya itu adalah gumuk pasir. Kemudian yang ketiga ada sedimentasi marine, ya, marin, dikarenakan air laut, ya kan? Nah, di sini dia materialnya itu terbawa oleh gelombang air laut. Nah, kalau misalnya kalian pernah melihat tumpukan karang di pantai, ya kan? Nah, itu adalah hasil dari sedimentasi marina. Begitu, ya, itu untuk sedimentasi. Oke, selanjutnya kita bahas dua ini, ya. Yang pertama ada erosi. Erosi adalah proses pengikisan yang terjadi di permukaan bumi.
Kalau erosi kalian sudah pernah belajar di kelas 6, ya kan? Oke, cara mencegah erosi seperti apa? Udah tahu ya? Oke, tapi kalian jangan sampai keliru antara erosi dengan abrasi. Kalau abrasi itu proses pengikisan oleh air laut. Beda lagi dengan ablasi. Ya, kalau abrasi pakai R, kalau ablasi pakai L. Nah, ablasi ini dia adalah pengikisan yang dilakukan oleh air. Air yang mengalir menyebabkan timbulnya gesekan pada tanah maupun batuan. Akibatnya tercipta jurang atau air terjun. Itu ablasi ya. Oke, kemudian yang ketiga ada pelapukan. Di sini pelapukan merupakan proses alami hancurnya batuan tertentu menjadi berbagai jenis tanah. Nah, kalau pelapukan itu tergantung kepada beberapa sebab. Misalnya, susunan dan pembentuk batuan, temperatur, dan cuaca di sekitar batuan, serta kelebatan tumbuhan yang ada di daerah batuan itu juga berpengaruh. Tapi jika kalian merangkumnya berdasarkan penyebabnya, maka pelapukan itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pelapukan kimia, fisika, dan biologi. Saat kelas 6 kalian sudah belajar itu, ya kan? Oke, ini yang terakhir pada lapisan bumi adalah hidrosfer, ya. Jadi hidrosfer itu adalah daerah perairan yang ada di bumi. Hidrosfer menempati sebagian besar muka bumi karena 75% muka bumi itu tertutupi oleh air. Oke, nah di hidrosfer itu ada siklus hidrologi. Di kata hidro berarti air. Jadi yang namanya siklus hidrologi adalah sirkulasi air, ya. Nah, berdasarkan lamanya peredaran air, siklus hidrologi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama siklus pendek, kemudian ada siklus sedang, dan siklus panjang. Oke, kalau misalnya mungkin kalian saat ujian nasional kelas 6 itu yang sering keluar adalah siklus pendek, ya kan? Nah, kalau di siklus pendek sesuai dengan namanya berarti waktunya dia cepat. Karena waktunya dia cepat berarti daerah yang mengalami siklus itu sempit, ya kan? Lebih sempit. Maka hanya terjadi di daerah laut. Ya, walaupun di situ Miss Ulfa menggambarkan darat atau daratan, itu dia hanya sebagai acuan, ya. Nah, coba di sini. Oke, dari siklus pendek ini pasti kalian sudah paham, ya. Bagaimana alurnya, kemudian kalau kalian diminta untuk menjelaskan, kalian pasti sudah tahu ya. Coba saya review. Jadi yang namanya siklus pendek itu adalah proses peredaran air dengan jangka waktu yang relatif cepat. Nah, proses ini biasanya terjadi di laut. Oke. Nah, untuk siklus pendek dimulai dengan air laut mengalami evaporasi. Ya. Sebentar. Ya. Air laut mengalami evaporasi. Apa itu evaporasi? Penguapan. Nah, kemudian kenapa kok bisa terjadi evaporasi? Karena ada apa ini? Oke, panas dari sinar matahari. Nah, kemudian uap air dari evaporasi itu naik ke atas sampai pada ketinggian tertentu dan mengalami kondensasi, ya. Nih ya.
Apa itu kondensasi? Kondensasi itu pendinginan, ya kan? Jadi uap air itu mengalami pendinginan hingga dia menjadi awan. Nah, awan semakin lama akan semakin besar, ya kan? Dia menumpuk menjadi awan yang lebat atau besar. Kemudian awan tersebut turun menjadi hujan di atas air laut, ya kan? Nah, air yang turun ini kembali menjadi air laut yang akan mengalami evaporasi lagi. Jadi ini namanya siklus karena dia berputar terus tanpa henti. Gitu ya. Itu yang namanya siklus pendek. Oke, yang selanjutnya di sini ada siklus sedang, ya. Berarti dia perjalanannya lebih panjang daripada siklus pendek. Sebenarnya sama aja. Ya, siklusnya dia mengalami air laut mengalami evaporasi, kemudian sebentar ya, belum aku nyalain. Nah, ya, jadi air laut tadi mengalami evaporasi, kemudian dia menjadi awan karena dia kondensasi, kemudian awan tersebut turun menjadi titik-titik hujan. Tapi di sini titik-titik hujannya itu turunnya ke daratan, ya. Nah, bisa juga ke sungai, ke danau, kemudian dia terkumpul ke laut lagi, ya. Jadi dia kan mengalir terus nih dari atas ke bawah kan. Nah, berarti dia turun ke laut lagi, kemudian evaporasi lagi, dan seterusnya. Jadi ini namanya siklus sedang. Kemudian yang paling panjang adalah siklus panjang. Kalau siklus panjang ini dia melibatkan gletser, ya. Gletser itu adalah es, ya kan. Nah, jadi di sini juga dia dia juga melibatkan transpirasi dari tumbuhan, ya. Jadi penguapan tumbuhan ini menjadi awan, kemudian laut juga menguap, evaporasi, kemudian es juga menguap, semua menjadi awan. Kemudian awan ini lama-kelamaan akan membesar, kemudian dia akan turun titik-titik hujan. Nah, titik-titik hujan ini akan turun ke sungai, ke danau, dan akhirnya dia kembali lagi ke laut. Nah, siklusnya seperti itu. Jadi semakin panjang, tapi sebenarnya sama saja. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai perairan di darat, ya. Kalau di sini sudah ada mind mappingnya. Perairan di darat itu ada 4 macam. Ada air tanah, sungai, danau, dan rawa. Air tanah itu dia air yang berada di wilayah jenuh di bawah permukaan tanah. Dari keseluruhan air tawar yang ada di planet bumi ini, lebih dari 97% terdiri atas air tanah. Air tanah yang berasal dari curah hujan itu disebut van der water, ya kan? Nih, jadi ada beberapa macam asal, ya. Asal air tanah. Yang pertama ada dari curah hujan. Kemudian memang ada air tanah yang sudah ada sejak lama dan tersimpan dalam batuan sedimen, ya. Itu namanya adalah air tanah tubir. Kemudian ada juga air tanah yang belum pernah berwujud air di atmosfer atau di permukaan dan berasal dari aktivitas magma, namanya adalah air magma. Selanjutnya ada sungai, ya. Kalau sungai itu kan ada hulu dan hilir, ya. Nah, di sini air hujan yang jatuh di permukaan tanah sebagian besar akan menjadi aliran permukaan dan sebagian lagi meresap ke dalam tanah menjadi air tanah.
Kalau aliran permukaan berkumpul dan mengalir ke daerah-daerah yang lebih rendah, kemudian menuju ke parit, selokan, anak sungai, itu berarti sungai mengalir dengan kemiringan yang berbeda-beda kan? Oke. Untuk daerah hulu itu sungainya lebih curam, sedangkan di daerah hilir sungai datar dan lebih berkelok-kelok. Selanjutnya kita bahas mengenai danau. Cekungan-cekungan yang ada di permukaan bumi, baik itu yang terjadi akibat proses tektonik, vulkanik, atau proses yang lain, itu lama-kelamaan akan terisi oleh air. Air tersebut dapat berasal dari air hujan atau air sungai yang bermuara di cekungan tersebut. Nah, itu yang namanya danau. Danau itu menurut proses terjadinya dapat dibedakan menjadi danau alami dan danau buatan. Bisakah kalian menyebutkan danau alami apa aja dan danau buatan apa aja? Oke, selanjutnya ada rawa. Rawa adalah tanah basah yang sering digenangi air karena letaknya yang relatif rendah. Apakah kalian sudah pernah main ke rawa? Rawa mana yang sudah pernah kalian kunjungi? Oke, rawa itu biasanya ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang batangnya lunak atau kalian sebut rumput-rumputan. Ada 2 jenis rawa. Rawa di daerah pedalaman yang berisi air tawar dan rawa yang disebabkan oleh pasang naik dan pasang turun yang berisi air asin. Rawa itu banyaknya ada di pantai Sumatera bagian timur dan pantai Kalimantan bagian selatan. Tapi di Jawa, adakah rawa? Coba. Atau jangan-jangan kalian sudah pernah ke rawa tersebut? Rawa apa? Oke, ini jadi yang terakhir kita membahas mengenai tingkat kedalaman perairan di laut, ya. Jadi ini adalah materi yang sering sekali keluar. Kalau misalnya kalian nanti SMA dan mengambil jurusan PS, ya, mungkin kalian akan menemukan lagi materi ini. Jadi di sini ada tingkat kedalaman. Kalau misalnya kalian lihat laut itu kan dari pantai hingga ke dalam ke jauh dari kalian itu kan dia semakin dalam. Nah, kalau misalnya di daerah pantai itu namanya adalah zona litoral atau bisa disebut pesisir. Ya, itu letaknya di antara garis pasang naik dan pasang surut. Bisa dilihat di gambar ya, itu dia 0 meter atau bisa disebut juga daerah pantai. Kemudian semakin ke dalam itu ada zona neritik, ya, neritik atau bisa disebut laut dangkal. Kalau kalian lihat di situ ada gambar matahari, berarti di sini sinar matahari masih bisa tembus ke dasar laut. Kemudian di situ juga ada ikan-ikan kecil dan tumbuhan. Jadi masih banyak sekali binatang dan tumbuhan. Sehingga zona ini penting artinya bagi kehidupan manusia. Kemudian semakin ke dalam itu ada zona batial. Kalau kalian lihat itu ada gambar matahari yang dicoret. Berarti di situ sinar matahari sudah tidak tembus sampai ke dasar laut. Karena itu, tumbuh-tumbuhan laut juga terbatas. Demikian juga dengan binatang-binatang laut. Kemudian, yang terakhir adalah zona abisal, yaitu laut yang sangat dalam. Jadi di sini tekanan airnya sangat besar, suhunya sangat rendah, dan tidak terdapat lagi yang namanya tumbuhan laut. Apalagi binatang lautnya sangat terbatas, gitu ya. Oke, sekian untuk
pelajaran IPA untuk materi lapisan bumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.